Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi teman-teman yang mungkin sudah bergabung ataupun yang nanti akan bergabung bersama-sama. Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara semuanya pagi hari ini. Kembali kita akan bersaat teduh bersama-sama. Di dalam saat teduh doa pagi ini, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Juga nanti kita akan bersyafaat dan juga mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya berdoa supaya ini boleh saudara ikuti dengan sungguh-sungguh. Saudara perlu mengundang Roh Kudus secara pribadi untuk melawat saudara. Saudara perlu buka hati secara sungguh-sungguh supaya kita semuanya bisa merasakan nikmatnya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Saya berdoa supaya tidak ada sesuatu yang mendistract saudara dari Tuhan. Juga tidak kolom komentar ataupun hal-hal yang lainnya. Juga doakan supaya koneksi internetnya berjalan dengan lancar, supaya kita semuanya boleh beribadah dengan baik. Mari tundukkan kepala kita, akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, syukur kepada Allah oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, penjagaan Tuhan di sepanjang kami tidur. Kesempatan untuk kami bisa tidur bersama dengan anggota keluarga kami di tempat yang Tuhan sediakan bagi kami untuk beristirahat. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh hidup, menikmati lawatan Tuhan, menikmati kasih Tuhan di hari ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terus Tuhan akan berikan kepada kami semuanya. Hamba-Mu yang melayani maupun juga seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama bersaat teduh dalam doa pagi ini. Kami membuka hati kami untuk kami dilawat Tuhan. Pagi hari kami menyongsong fajar bersama dengan Tuhan. Tanda bahwa kami butuh Tuhan. Tanda bahwa kami rindu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, syukur, terima kasih buat anugerah-Mu di hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Hanya padamu Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari pujikan sekali lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, oh, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Kau Allah yang berdaulat Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia serambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, haleluya. Ya Tuhan yang memelihara kami, Kau Tuhan yang mengenyangkan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Engkaulah yang menolongku, Kaulah satu-satunya penolong dalam hidupku, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau yang selalu menolong, selalu menjaga sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lawat kami rindu kuasa-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Kami mau bersungguh merindukan-Mu, kami mau bersungguh mengasihi-Mu, haleluya. Kami rindu masuk hadirat-Mu dalam kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan sama-sama, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi pujikan, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk
dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah dalam kemuliaan yang kudus. Lebih lembut katakan ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Oh, dalam kemuliaan yang kudus. Mari nantikan Tuhan dalam kemuliaannya yang kudus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami, melingkupi kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur, haleluya. Sertai kami, tuntun langkah kami, ku takkan hidup tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu sepanjang hidupku, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu bersekutu dengan-Mu, bawa kami tinggal di dalam-Mu seumur hidupku, menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu. Terima kasih.
Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari pujikan lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari pujikan dari awal, sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah
Sebalah kami hidup, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua hal indah yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih anugerah Tuhan yang telah memilih kami, menyelamatkan kami, memberi kami kasih karunia. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk pelayanan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk suami yang Tuhan anugerahkan untuk jemaat-Mu, baik juga untuk istri yang Tuhan berikan menemani di sepanjang hidup. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Untuk generasi-generasi ilahi yang telah Tuhan taruh dalam keluarga kami, kami bersyukur. Untuk anak kami bersyukur Tuhan. Untuk rumah yang boleh kami diami, kami tinggali, kami bersyukur. Untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami bersyukur. Untuk semuanya kami bersyukur Tuhan, sebab kami sadar segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Bahkan jika kami bisa menikmati hasil jerih lelah kami pun itu juga dari Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, we give thanks to you Lord, haleluya. Hamba berdoa Tuhan, mengingat sahabat-sahabat kami yang mungkin ada di antara mereka yang ditinggal oleh istri atau suaminya untuk pulang ke rumah Bapa terlebih dahulu, mendahului mereka. Hamba berdoa supaya di dalam kesendirian mereka bersama dengan Tuhan, dijauhkan kiranya mereka dari godaan-godaan iblis yang senantiasa mendorong mereka untuk jatuh dalam dosa. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya melalui doa pagi ini mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam kesendirian mereka, senantiasa mereka dikuatkan oleh Tuhan, supaya mereka tidak terjatuh di dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, juga sekiranya mungkin Tuhan hendak memberi kepada mereka pasangan yang baru yang dari Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan semuanya itu dalam tangan kuasa-Mu, supaya menurut rancangan dan rencana Tuhan saja semua itu ada, semua itu terjadi. Jika Tuhan memang izinkan untuk mereka boleh membangun hidup pernikahan, biarlah hidup pernikahan mereka juga senantiasa dalam berkat Tuhan. Pria atau wanita yang tepat, biarlah Tuhan berikan untuk mereka. Sahabat-sahabat doa yang sudah lama jadi seorang duda ataupun seorang janda, Tuhan berkati Tuhan. Jikalaupun sekiranya mungkin mereka harus sendiri bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan Tuhan, kiranya mereka semuanya juga bisa tetap memuliakan Tuhan dalam kesendirian mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa menemani mereka semuanya, sehingga mereka, sekalipun mereka sendiri, mereka tidak merasa kesepian. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk sahabat-sahabat doa yang merindukan anak yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon supaya kiranya Tuhan membukakan rahim mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sel telurnya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga pasangannya, suami yang daripada Tuhan ini, supaya kiranya diberi kesehatan Tuhan, agar melalui hubungan mereka Tuhan boleh taruh keturunan ilahi dalam hidup keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pasangan-pasangan yang merindukan anak ini Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa
Untuk anak-anak dari sahabat-sahabat doa yang mungkin sekiranya ada yang di luar negeri, ada yang di luar daerah, Tuhan memberkati mereka semuanya di tengah situasi seperti sekarang ini. Jagai mereka semuanya Tuhan, yang ada di Bali, yang ada di NTT, ada di Papua, di luar negeri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak saudara dari sahabat-sahabat doa ini biarlah terus di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Segala urusan yang harus dikerjakannya dibuat Tuhan lancar, diberi Tuhan kemudahan, dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang bersedia membantu mereka, menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan, usaha, bisnis yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat doa, supaya mereka semuanya diberkati Tuhan juga secara finansial, secara jasmani mereka juga diberkati Tuhan, agar melalui semua itu mereka memuliakan Tuhan. Jangan buat mereka berpaling dari Tuhan oleh karena pemeliharaan-Mu, oleh karena berkat-Mu. Jangan buat mereka meninggalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap berfokus kepada Tuhan dan memberikan lebih justru kepada Tuhan melalui berkat yang Tuhan berikan bagi mereka Tuhan. Hamba berdoa untuk pasangan-pasangan yang juga sudah berusia lanjut. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan, supaya di dalam hidup pernikahan mereka tetap ada cinta kasih yang boleh menjadi teladan untuk anak-anak mereka, menantu mereka, cucu mereka. Hamba berdoa Tuhan supaya kesehatan mereka semuanya, pasangan-pasangan suami istri dari sahabat doa yang telah lanjut usia, supaya Tuhan memberkati, dijauhkan kiranya mereka dari sakit penyakit, jauhkan kiranya mereka dari kepleset, terjatuh atau apapun yang membahayakan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya penjagaan daripada Tuhan terus-menerus diberikan oleh Tuhan. Berkati mereka semuanya supaya cinta kasih dari keluarga tidak berkekurangan, supaya kiranya mereka tidak berkekurangan di dalam hal cinta kasih anak-anak, cucu, menantunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga teringat Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala yang hari ini mungkin sedang di dalam pergumulan yang luar biasa, yang mungkin belum pernah mereka hadapi di dalam hidup pelayanan mereka. Gereja mungkin sementara waktu belum bisa dibuka, jemaat mungkin sementara waktu juga belum bisa dikumpulkan bersama-sama, ibadah harus diselenggarakan secara online, mereka yang harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru, mereka yang terpaksa harus menyediakan equipment baru dan hal-hal yang lainnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka semuanya. Kami percaya Tuhan, tidak mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup hamba-hamba-Mu ini jika bukan demi mendatangkan kebaikan bagi mereka semuanya, demi kemuliaan nama Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya hamba percaya di dalam kedaulatan tangan kuasa Tuhan, hidup mereka ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan sepenuh-penuhnya membackup pelayanan mereka semuanya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang dilayani oleh mereka. Berkati mereka di dalam pelayanan mereka semuanya Tuhan, terutama para gembala-gembala ini Tuhan, supaya melalui pelayanan mereka nama-Mu dimuliakan, jemaat Tuhan boleh semakin mengenal Tuhan. Hamba berdoa juga supaya mimbar-mimbar di gereja mereka dipakai untuk mengajarkan hanya kebenaran firman Tuhan, Injil yang sejati, Injil yang membuat orang berpaling untuk senantiasa hanya berfokus kepada Tuhan, Injil yang senantiasa membuat mereka semakin mengenal siapa Allahnya, Injil yang senantiasa memberitakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang butuh Tuhan, bukan hal-hal yang hanya kemakmuran di dunia ini sementara waktu saja Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa supaya kiranya Tuhan juga membangkitkan pengajar-pengajar firman yang benar, yang berani melawan arus dunia ini, bahkan berani melawan pengajaran-pengajaran sesat yang ada. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya Tuhan juga bukakan hati para jemaat-Mu, pikiran mereka, untuk mereka benar-benar menerima kasih karunia Allah. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang benar. Pengenalan mereka dalam iman mereka juga didasarkan pada pembelajaran akan kitab suci yang sungguh-sungguh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahkanlah itu bagi mereka semuanya Tuhan, agar kekristenan kami ini bukan kekristenan yang abal-abal, bukan kekristenan yang hanya sekedarnya saja, ala kadarnya saja, tapi benar-benar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu,
serupa dengan gambaran anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan, secara khusus menyerahkan keluarga kami di hadapan Tuhan. Kami semuanya ini berdoa untuk pasangan hidup kami masing-masing, untuk istri suami kami. Kami rindu menyerahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka datang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang taruh mereka dalam hidup kami. Pilihan kami adalah seturun dengan kedaulatan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan mereka dalam kuasa-Mu. Apabila ada pasangan-pasangan yang masih memiliki hati yang keras, temperamen yang kasar, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau saja yang sanggup melembutkan mereka semuanya, Tuhan, mengubahkan hati mereka semuanya menjadi orang yang lemah lembut, mengasihi pasangan, memuliakan Tuhan dalam panggilannya sebagai suami ataupun sebagai istri. Ubah hidup mereka, ubah hati mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang rindu juga berdoa untuk anak-anak saudara, mari berdoa untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa untuk anak-anak hamba. Hamba berdoa untuk putri, berdoa untuk Yesus. Supaya kiranya Tuhan memberkati, pakai mereka untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarkan mereka melayani-Mu, Tuhan. Panggil mereka sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu, Tuhan. Biar hidup mereka untuk melayani Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam naungan-Mu. Tuntun langkah mereka, Tuhan. Kasih Tuhan. Untuk semua pergumulan-pergumulan hidup kami juga menyerahkannya dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kiranya Tuhan menguatkan kami di dalam menanggungnya. Ketika kami berfokus kepada masalah kami, sungguh kami hanya semakin merasa kecil, tidak berdaya. Tetapi ketika kami berfokus kepada Tuhan, kami tahu bahwa betapa besarnya sekalipun masalah kami punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berkuasa. Untuk setiap masalah-masalah kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup membuat mujizat, Tuhan sanggup menolong kami. Kau tidak mungkin memberikan sesuatu yang melampaui kekuatan kami, Tuhan. Kami akan sanggup menanggungnya bersama dengan Tuhan. Oleh karena Allah kami pasti akan memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sertai langkah kami Tuhan. Sertai langkah kami dalam sepanjang hari ini, supaya kami ini hanya hidup bersama dengan tuntunan-Mu. Sertai kami Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami butuh penyertaan Tuhan di dalam kami menjalani hari kami ini, Tuhan. Kami butuh pimpinan langkah, Tuhan memimpin langkah kami di dalam kami menjalani hidup kami ini, supaya hidup kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau mendengar firman-Mu untuk menuntun kami. Tuntun langkah kami ya Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami jangan hidup berjalan dalam jalan yang salah yang kami pikir benar. Biarlah Tuhan menguatkan kami dalam setiap langkah kami. Oleh karena kami percayalah kami menyertai kami. Melalui firman-Mu ini, kami mau Tuhan membuka hati kami untuk dipimpin, diarahkan, dibenarkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara pagi hari ini dan bersyukur jika ada di antara saudara yang dengan setia bergabung bersama-sama untuk senantiasa berdoa, bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan perbuatan baik. Kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan ini. Jadi kira-kira mulai 4 hari yang lalu kita sama-sama membahas tentang perbuatan baik. Matius pasal 25 itu adalah hari pertama di mana kita membahas tentang perbuatan baik, bahwa perbuatan baik itu yang kita lakukan kepada orang lain itu diterima Tuhan sebagai kebaikan bagi diri Allah sendiri. Perbuatan baik itu juga ternyata berdampak pada diri kita. Tuhan memberi kepada kita pahala, meskipun pahala tidak boleh dikejar. Oleh karena di dalam kekristenan, jika kebaikan kita landaskan kebutuhan kita untuk mendapat pahala, justru pahala akan semakin menjauh. Karena kebaikan harus dilakukan dengan ketulusan. Kita juga sama-sama belajar bahwa kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain itu harus ditujukan untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya sukacita kita adalah ketika kita memberi, kita melakukan kebaikan, dan orang yang menerima kebaikan itu memuliakan Dia. Sehingga kita tidak perlu sakit hati in case misalnya ada orang yang kita baiki lalu kemudian justru menyakiti kita misalnya. Oleh karena semua kebaikan yang kita lakukan, kita tujukan kepada Allah. Nah saudara, bagian yang terakhir ini saya ingin membahas hal yang mungkin sedikit doktrinal, tetapi ini penting. Ada banyak orang berpikir bahwa doktrin itu tidak penting. No. Menurut saya itu justru hal yang sangat penting. Saudara tahu bahwa ternyata di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang bersifat praktikal. Artinya hal-hal yang secara praktis kita bisa mengerti itu. Hal-hal yang praktikal itu, misalnya harus mengasihi, harus mengampuni, begitu. Lalu kemudian bagaimana kita tidak boleh berbuat dosa, itu hal-hal yang praktikal, yang kita tahu tuh. Even kita belum tentu melakukannya, tapi kita tahu. Tapi juga ada hal-hal yang bersifat philosophical and theological. Nah ini tidak banyak orang Kristen yang masuk di area ini. Hal-hal yang bersifat philosophical and theological ini kira-kira paling cuma tidak lebih dari 5% dari orang Kristen mungkin. Setidaknya kalau saya survei di beberapa gereja secara random begitu, saya bisa tahu bahwa tidak banyak orang minat untuk masuk dalam bagian philosophical and theological. Ini rumit, tetapi ini perlu kita pelajari. Oleh karena kalau kita mengerti hal ini, maka fondasi iman kita itu dibangun di atas pengajaran yang benar, di atas doktrin yang tepat. Dan ini penting sekali. Misalnya begini, pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok bukan Bapa yang menebus dosa kalau Dia mengasihi? Kenapa harus Yesus yang menebus dosa? Kalau Bapa mengasihi, kenapa Dia mengutus Yesus misalnya? Kenapa kok kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan kita? Substitutionary death. Kenapa kematiannya itu dianggap kematian yang menggantikan orang berdosa? Lalu kenapa kok sebagian orang dipilih sementara yang lain tidak? Dan banyak berderet pertanyaan berkaitan dengan iman yang perlu kita jawab. Dan jawaban-jawaban itu hanya bisa dihasilkan kalau kita menceburkan diri ke dalam bagian kedua dari kitab suci, yaitu adalah
philosophical and theological. Ini adalah hal-hal yang doktrinal, yang takes time, butuh waktu, butuh tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, untuk kita menemukan pengajaran yang tepat, belajar di dalamnya. Nah, hal yang ketiga adalah hal-hal di mana iman atau pengertian-pengertian kitab suci harus menjadi hal yang kita jalankan di dalam hidup kita. Harus menjadi sebuah eksperimen. Maksud saya harus menjadi sebuah pengalaman pribadi. Tanpa itu semua tidak akan ada artinya. Kematian Kristus tidak akan berarti bagi kita jika tidak hidup di dalamnya, jika kita tidak hidup di dalamnya. Itu sebabnya, saudara-saudara. Nah, yang mau saya sampaikan adalah penting juga untuk kita belajar tentang hal-hal yang bersifat doktrinal, agar jangan kita merasa benar di dalam kekristenan, tetapi kita salah secara mendasar. Saya ingat, ini saya belum masuk ya, saya beri pendahuluan saja dulu. Saya ingat bagaimana Paulus itu di dalam kitab Roma itu berkata kepada orang-orang Yahudi yang bergiat untuk Allah. Mereka bergiat untuk Allah. Waduh, luar biasa tuh. Nah, kita tahu tuh bagaimana bergiatnya orang Yahudi dalam ibadah. Mereka menjaga hidup mereka seturut dengan Taurat. Secara straight, secara tegas mereka menjaga hidup mereka. Tapi tahukah saudara, Paulus berkata bahwa mereka ini beribadah tanpa pengertian yang benar. Ada orang berkata begini, tidak apa-apalah. Tidak ngerti-ngerti doktrin, nggak ngerti-ngerti firman, nggak apa-apa. Yang penting mereka sungguh-sungguh. Saudara, persoalannya begini loh. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang salah di dalam kesungguhan, maka berarti kita ini sungguh-sungguh salah. Jadi kesungguhan saja rupanya tidak cukup. Perlu bersungguh-sungguh di dalam sesuatu yang benar. Itu sebabnya, mau tidak mau, semua orang, seluruh jemaat harus belajar kebenaran kitab suci secara mendalam. Tidak cukup hanya dengan mendengar khotbah di setiap hari Minggu. Khotbahnya 45 menit, 60 menit paling lama. Kalau sudah lebih dari 60 menit kan saudara nggak undang lagi tuh pendeta. 45 menit dengar khotbah. Berapa menit untuk kita terdistract hal-hal yang lain? Lihat handphone lah, ke toilet lah, atau hal-hal yang lainnya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bertumbuh hanya mengandalkan hal itu? Itu sebabnya kita perlu belajar firman. Each day, in every single day. Baca buku-buku teologi yang berkualitas itu juga penting. Nah, saudara, hal doktrinal apa yang akan kita pelajari pagi ini? Saya akan mencoba untuk memberikan kepada saudara pengertian bahwa ternyata perbuatan baik itu sama sekali tidak berkontribusi terhadap keselamatan kita. Saya ulang sekali lagi. Ternyata perbuatan baik kita, sekalipun itu diterima oleh Allah, sekalipun Allah menyediakan pahala, sekalipun itu memuliakan Tuhan bahkan, tetapi ternyata perbuatan baik itu tidak berkontribusi terhadap apa? Keselamatan kita. No. Keselamatan kita hanya oleh kasih karunia Allah. Keselamatan orang percaya mutlak adalah inisiatif dari Allah. Keselamatan orang percaya mutlak adalah kasih karunia anugerah dari Allah. Perbuatan baik kita tidak sama sekali memberi kontribusi di dalamnya. You know why? Karena begini loh. Kalau misalnya perbuatan baik kita itu bisa dihitung untuk menambahkan bagi kita keselamatan, maka pertanyaannya, perbuatan baik yang seperti apa? Bukankah kebaikan kita pun juga tidak sempurna? Apa contohnya kebaikan? Kalau kita beribadah, apakah ibadah kita sempurna? Tidak. Misalnya katakan 45 menit kita memuji Tuhan. Berapa menit di antara itu yang kita benar-benar sungguh, pujian yang kita lafalkan dari mulut kita, keluar dari hati, meluap dari hati. Berapa banyak? Berapa menit itu? Bagaimana dengan pendengaran kita akan firman Tuhan? Seberapa yang bisa kita serap? Kalau kita mau menghitungnya sebagai hal yang benar-benar baik, maka harusnya, misalnya saudara ibadah 2 jam, maka dalam waktu 120 menit, sudah benar-benar fokus kepada Tuhan tanpa distraksi apapun. Bisa itu? Tidak mungkin. Jadi ibadah kita nggak sempurna. Doa kita even juga nggak sempurna. Berapa banyak di dalam doa kita untuk kita memuliakan Tuhan dibanding kita meminta-minta kepada Tuhan. Saya tidak bilang meminta kepada Tuhan itu salah. Tetapi kalau setiap kali kita datang menghadap Tuhan hanya untuk memenuhkan kebutuhan kita, maka ada yang salah di dalam doa kita. Misalnya dalam perbuatan baik kita memberi kepada orang lain. Berapa di antara pemberian itu yang benar-benar tulus untuk memuliakan Tuhan?
Beberapa di antaranya kita beri supaya orang itu baik kepada kita, supaya terus-menerus membangun relasi, supaya demi apa? Hubungan yang baik dan seterusnya. Berapa banyak perbuatan baik kita yang sempurna? Tidak ada sama sekali. Sebab begini loh. Roma 3:23, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana mungkin keberadaan manusia yang telah berdosa ini menghasilkan sesuatu yang tanpa dosa? Tidak mungkin. Segala sesuatu mendatangkan dosa. Itu sebabnya kebaikan tidak mungkin berkontribusi terhadap apa? Keselamatan kita. Keselamatan kita mutlak oleh kasih karunia Allah melalui iman. Dan itu dijelaskan dengan tegas di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, perhatikan baik. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Memang kita perlu mendiskusikan, kata itu merujuk kepada apa? Kepada kasih karuniakah atau kepada imankah? Tapi rupanya kata itu kalau menurut bahasa Yunaninya, kaidah bahasa Yunaninya, itu menyangkut keseluruhan proses dari keselamatan. Mutlak adalah pemberian Allah. Bukan hasil kerja kita. Bukan hasil kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita mengetahui keselamatan kita only by faith. Hanya oleh iman. Tidak berarti perbuatan baik tidak penting. Tetapi perbuatan baik bukanlah demi keselamatan kita. Perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan kita. Jadi sebetulnya oleh karena iman, kita semuanya telah diberi jaminan untuk selamat bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Orang yang diselamatkan, orang yang telah menerima kasih karunia, pasti hidupnya menunjukkan perbuatan baik untuk memuliakan Allah. Jadi dua hal ini adalah seperti dua sisi mata uang, saudara. Kalau orang menerima satu sisinya pasti ada tuh. Kalau orang menerima kasih karunia, maka perbuatan baik juga akan nampak sebagai bukti dari imannya. Itu sebabnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa melalui penjelasan singkat ini, kita boleh ditambahkan pengertian kita, iman kita, dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan, bahwa kalau kita diselamatkan itu semata-mata karena kasih karunia Allah, bukan perbuatan baik kita. Tapi tetaplah berbuat baik, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui imanmu, melalui perbuatanmu, supaya orang memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Kiranya ini boleh memberkati kita semuanya, sampai bertemu hari Senin, dan di hari Senin besok kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Reynold, salah seorang pastor yang melayani di gereja House of Grace, dan khotbahnya luar biasa, saya sering kali diberkati. Itu sebabnya stay tune di hari Senin, dan kita akan diberkati melalui firman yang disampaikan beliau. Mari sama-sama tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Tritunggal dicurahkan untuk kami semuanya. Kami bersyukur untuk keselamatan yang murni 100% adalah anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Allah. Kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. God bless you teman-teman.